mundur dan akhirnya saya terjaga dari meditasi saya. Nah, ini awal daripada semuanya, karena saya itu baru malam pertama ketika ada di situ ya. Nah, ketika keesokan harinya saya masih berpuasa. Nah, ini kejadiannya saya bilang. Mungkin kalau orang mendengar cerita saya itu mungkin nggak percaya. Tapi mata kepala saya ini menyaksikan sendiri, kawan saya juga menyaksikan sendiri. Ketika pagi hari sekitar jam 9 hingga setengah 10, saya berniat mau mencari batu cincin. Karena waktu itu kan zaman masih rame-rame batu. Ya, batu akik itu. Batu akik. Itu tahun berapa itu? Nah, bertepatan sekali dengan itu. Saya akhirnya berniat mencari batu. Berarti nyarinya di sungai atau di air terjunnya itu? Iya, karena tiap saya bepergian itu yang saya cari itu mindset saya cuma batu untuk kenang-kenangan lokasi lah ya. Iya, lokasi. Kita saya pakai untuk batu cincin. Terus pada akhirnya kawan saya itu, bro, kok di situ ada kampung semalam kita nggak lihat? Nah, di situ iya ya, saya bilang kayak gitu. Ada kampung itu kan ada di air terjun. Ya. Terus kemudian di sebelah kanan yang dipakai untuk selfie itu. Ya. Nah, di situ di atasnya itu di situ ada jembatan bambu. Jembatan bambu itu enggak mungkin kurang lebih sekitar 80 cm lah. Itu enggak sampai 1 meter. Dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 15-an. Bahannya itu terbuat lantainya itu dari anyaman bambu itu. Terus kemudian itu juga jembatan itu ala kadarnya. Saya lihat tulang-tulangnya semuanya dari bambu. Itu menuju masuk ke kampung itu. Terus saya bilang, wajar lah bro. Orang jaraknya itu kurang lebih sekitar 50 meteran. Jadi kita harus melewati jembatan bambu itu kurang lebih sekitar 15 meter. Terus saya lihatin di situ. Saya lihat ada ibu-ibu sedang beraktivitas, cuma ya jaraknya lumayan jauh. Kawan saya pun melihat itu di pagi menjelang siang itu. Jam 9 jam 10 tadi ya. Iya. Terus kemudian di sana itu saya dengar, kawan saya juga dengar ada suara orang nyanyi-nyanyi seperti mereka itu bahagia sekali. Saya pikir karena itu mau dijadikan tempat rekreasi kan ada semacam kayak tempat untuk bersantai, kafe lah semacam itu. Akhirnya saya nggak curiga sama sekali, kawan saya juga nggak curiga. Udah, terus kalau kita nggak lihat wajar lah bro. Akhirnya saya mencari batu lagi, kawan saya juga mencari batu. Pas saya lagi asik-asik dipanggil, bro, kata kawan saya, apa sih, kata saya kayak gitu. Terus kemudian saya nggak dengerin kawan saya itu. Terus saya cari batu lagi, nggak ada yang bagus, batunya semuanya hitam mas. Dan akhirnya kawan saya itu manggilin lagi, sini bro, katanya. Akhirnya saya dekatin lah tuh kawan saya itu. Kamu sadar nggak sih, emang kenapa? Kamu diikutin sama burung, katanya. Kamu kesana burungnya ikut kesana, kamu kesana burungnya ikut kesana, ikut kesana. Saya tuh kayak nggak percaya mas. Mana burungnya? Saya lihat di atas kayak gini, nggak ada burungnya. Saya nyari batu lagi sampai saya betul-betul sampai sudah letih. Akhirnya saya duduk di bawah pohon cemara. Itu kan di sebelah yang ada dipakai untuk foto-foto itu kan ada pohon. Nah, cemara itu di seberang jembatan itu. Nah, akhirnya saya duduk di situ. Kawan saya nunjukin, kita kan lagi berhadapan-hadapan kayak gini. Tuh, kalau kamu nggak percaya, diunjukin itu ada burung jalak batu. Iya ya, kata saya kayak gitu. Ini saya kalau cerita merinding saya. Ngeri sekali mas. Terus pada akhirnya tuh saya penasaran. Warnanya itu jalak batu itu hitam agak keabu-abuan. Dan saya penasaran, masa iya sih? Nggak logis banget kayaknya kalau burung ngikutin saya ke sana. Pikir saya kawan saya ini hanya bercanda. Akhirnya saya tes itu. Saya nyebrang dari jembatan itu. Dulu jembatan itu kan belum ada pengamannya kayak gini. Saya nyebrang, bener burung itu ngikutin saya. Saya nyebrang lagi, burung itu ngikutin saya lagi. Balik lagi ke tempat itu mas. Nah, pada akhirnya terus, ayo bro, kita ke musola. Itu sudah sekitar jam 12, mendekati jam 12-an lah itu. Akhirnya kita ke musola, burung itu tetap mengikuti saya.
Sampai ke musola. Sampai ke musola. Sampai di musola burung itu hilang. Fix burung itu hilang. Akhirnya kita sehabis dari musola itu kita kan juga butuh istirahat juga kan, capek cari batu ya. Saya itu nggak terbesit pikiran gimana-mana dengan kampung itu. Akhirnya saya datang lagi karena penasaran, saya nggak dapat batu itu tadi. Burung itu lupakanlah burung. Tapi memang betul mitosnya bahwa di Gunung Lawu kalau orang sedang tirakat atau melakukan lakon di sana dengan tujuan yang baik, memang ini kesaksian mata saya sendiri yang menyaksikan dan saya sendiri yang mengalami bahwa memang ternyata itu dari entah dari Mbah Sunan Lawu atau pokoknya dari Danyang situ ada utusan, itu memang benar adanya. Itu burung jalak. Juga ini langsung simpel kata saya cut, saya langsung kembali untuk mencari batu. Ketika sampai di tempat itu apa mas? Kampung itu nggak ada, burung itu juga nggak lagi ada. Nah itu, wah saya akhirnya kayak percaya nggak percaya. Jadi yang semula ada kampung, yang ada jembatannya, itu setelah dari musola, Ki Supri ini tidak menemukan lagi kampung itu. Tidak menemukan lagi. Burungnya pun hilang, kampungnya pun hilang. Yang teriak-teriak pun hilang, nggak ada lagi. Yang nyanyi-nyanyi itu hilang. Gembira tadi hilang. Nah makanya ini mungkin kalau saya ceritakan, kalau orang nggak mengalami sendiri, saya yakin pasti banyak yang nggak percaya. Tapi kalau buat orang yang memang dia pecinta dari supranatural, dia dibekali spiritual, dia ingin mengetahui, boleh dicek sendiri dari apa yang saya bicarakan ini. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya kampung ini kampung goib. Kampung goib. Fik itu kampung goib. Sejauh ini kan yang selalu diperbincangkan kan selalu pasar setan kan? Betul sekali. Ada kampung gaib di sana itu. Ya letaknya yang saya tahu itu di air terjun di sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Okay. Dan berarti aktivitasnya hampir sama seperti manusia layaknya manusia biasa. Sama. Karena hanya kalau dari pakaiannya, memang pakaiannya kayak pakaian desa ya, seperti kehidupan. Ya betul. Pakai kemben, orang namanya orang tua kan. Tapi kalau yang sosok yang nyanyi itu saya nggak tahu, saya pikir kan mereka pakai pengeras gitu. Jadi saya nggak melihat. Tapi kalau sosok kebanyakan itu laki-laki dan wanita, itu banyak wanitanya. Dan wujudnya sama seperti manusia biasa seperti iya, sama seperti manusia biasa. Karena kalau wujudnya mereka, kalau orang Jawa bilang membo ya. Kalau dengan wujud yang sangat mengerikan, mungkin kita kan akan curiga. Nah, mereka menunjukkan mungkin ingin diketahui keberadaannya mungkin ya. Jadi saya merinding semua ini bulu kuduk saya kalau saya cerita. Nah ini petikannya nggak cukup sampai di situ mas. Akhirnya ya saya pikir tidak mendapatkan apapun. Akhirnya saya ngajak teman saya, ayo bro kita balik lagi ke gubuk. Akhirnya ke gubuk. Saya tanya, kamu di sini mendapatkan apa? Kata kawan saya nggak dapat apa-apa. Sama saya juga nggak dapat apa-apa, petunjuk dari Tuhan juga nggak dapat, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya, kamu mau nggak ngikutin saran saya? Iya, apa? Kata dia seperti itu. Kita tarik napas sebanyak-banyaknya dari kegundahan pikiran kita, dari semua apa yang kita rasakan, kegelisahan, itu kita mindsetkan, kita lepas dan kita menghirup udara pegunungan yang alami yang sangat sejuk. Itu dengan kuasa karomah dari Tuhan Sang Semesta, saya bilang seperti itu. Relaksasi ya, relaksasi. Nah ketika itu simpel saja, karena saya juga nggak mau terlalu lama juga nanti kasihan yang dengerin. Itu saya tarik napas, saya